Tim gabungan Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kembangan berhasil mengamankan komplotan polisi gadungan yang melakukan perampasan sepeda motor di Jalan Gang Kubur, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Pada Kamis 2 Maret 2023 sekira pukul 9 malam. Peristiwa yang sempat rekam kamera CCTV dan viral di media sosial tersebut, polisi berhasil mengamankan 6 orang, diantaranya ZK berperan sebagai cash on delivery, DE yang melakban korban, DOP sebagai penyedia alat, KD sebagai sopir, IGD membawa motor korban, dan MSI berperan di motor. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi didampingi Kasat Reskrim Kompol Andri Kurniawan dan Wakasat Reskrim Kompol Niko Purba mengatakan, para pelaku dalam menjalankan aksinya terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama melakukan cash on delivery COD dengan korban, dan tim kedua mengaku sebagai polisi gadungan dengan mengendarai sebuah mobil. Setelah korban sampai lokasi yang ditentukan oleh tim pertama yang berperan untuk melakukan cash on delivery melakukan transaksi dengan korban. Korban sejumlah 34 juta rupiah. Kemudian setelah diambil uang yang ada di ATM-nya, kemudian korban diturunkan di daerah Serpong, serta uang tunai 5 juta, kemudian sepeda motor korban seharga 4 juta, dan 2 handphone milik korban dengan total jumlah 44.550.000 itu diambil oleh para pelaku. Atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat, dan langsung ditangani oleh penyidik gabungan baik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan dari Polsek Kembangan. Kemudian kami langsung bergerak untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan rekaman CCTV, serta mengambil keterangan beberapa saksi dan bukti pendukung lainnya. Serta penyelidikan yang intensif, maka diketahui keberadaan salah satu pelaku berada di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, tim gabungan dari unit Jatanras, Resmob, dan Polsek Kembangan mengamankan 1 orang pelaku atas nama Z, kemudian dilakukan interogasi ataupun pengembangan dan mendapatkan informasi selanjutnya keberadaan pelaku yang lain itu berada di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kemudian tim berhasil mengamankan 6 orang pelaku. Berikut barang bukti hasil kejahatan dan barang bukti lainnya. Untuk selanjutnya, barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut. Dari barang bukti yang diamankan, yang pertama 5 unit sepeda motor, kemudian 2 unit handphone, 5 buah STNK asli kendaraan roda 2, kemudian 2 buah senjata mainan jenis revolver, 1 buah buku catatan pengeluaran, kemudian 2 buah lakban warna hitam, 1 buah rompi polisi dan ada tulisan polisinya, kemudian 2 buah borgol, 2 buah kalung rencana kewenangan yang dibuat seolah-olah mirip dengan tanda pengenal anggota reskrim, dan 9 buah plat nomor kendaraan roda 2. Kemudian juga ada 2 nopol ataupun nomor polisi buatan dan 7 nomor polisi asli hasil kejahatan. Terhadap para pelaku
kita jerat dengan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 huruf 1 dan huruf kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 9 sampai 12 tahun penjara. Adapun inisial 6 orang tersangka, yang pertama atas nama ZK alias M bin K, ini warga Kota Bekasi, Jawa Barat, berperan sebagai orang yang menyerahkan sepeda motor dengan metode COD. Kemudian ada tersangka kedua atau pelaku kedua adalah D bin J. Ini berperan untuk melakukan mata korban. Ini warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, DOP alias A bin D. Ini warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini berperan sebagai penyedia alat yang ada di mobil. Kemudian pelaku keempat adalah KD alias K bin A. Ini berperan sebagai supir kendaraan roda 4, beralamat di Kecamatan Sitamiang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku kelima adalah IG alias B bin D. Ini berperan sebagai membawa sepeda motor korban. Dan yang keenam adalah MS alias K bin M. Ini juga berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor, beralamat di Kecamatan Sitamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Demikian yang dapat disampaikan. Para pelaku ini ada terindikasi narkobanya, terus juga mereka ini ada lagi nggak bos-bosnya, artinya ada lagi yang belum tertangkap. Kalau untuk indikasi narkoba, kita kan juga melakukan cek urin kepada para pelaku ini, kita nyatakan negatif narkoba. Sedangkan untuk kasusnya sendiri, kita tetap terus melakukan pengembangan, dan memang sampai saat ini petugas juga masih melaksanakan analisa dan pengembangan di lapangan. Namun sampai kasus ini kita rilis, baru 6 tersangka yang sudah kita nyatakan terlibat di dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini. Tidak ada rasidivis Pak di antara 6 orang? Belum ada, tidak ada. Pak, terkait dengan waktu penangkapan terhadap para pelaku, mereka sempat beradu argumen nggak sih kalau mereka, oh saya polisi gitu, terus dia enggak gitu, ada adu argumen nggak gitu, oh saya ditangkap, saya polisi gitu, adu argumen itu enggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi mereka sempat di itu, ya udah mereka Iya, betul. Pak, kalau kita menyorot ke belakang kan sebenarnya lo di Kalideres juga ada sama polisi maupun ini ya. Bagi masyarakat sendiri itu ada nggak sih dua khusus kalau yang bilang ini polisi duluan kalau mau nangkep ada ini teknis itu ada duluan pada saat nggak salah kira polisi duluan sama juga. Ya, yang jelas kita selalu memberikan himbauan dan juga sosialisasi kepada warga masyarakat kalau memang tindakan yang dilakukan merupakan berasal dari anggota kepolisian yang sebenarnya. Yang pertama, masyarakat harus menanyakan surat tugasnya terlebih dahulu. Artinya keberadaan para anggota polisi ini melakukan tindakan-tindakan kepolisian harus berdasarkan surat perintah tugas. Itu yang paling utama. Jadi ketika orang-orang yang mengaku sebagai polisi tidak bisa menunjukkan surat perintah tugas apapun itu, apakah itu surat perintah penangkapan, surat perintah membawa orang, harus melalui legalitas terkait dengan surat perintah tugas yang diberikan pimpinannya kepada anggota polisi tersebut. Pak, kalau dari berdasarkan keterangan pelaku ini uangnya untuk apa Pak?
Kalau bahasa yang didapatkan oleh penyidik itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan pribadi para pelaku 6 orang. Kalau dari pihak polisian untuk mengantisipasi kejadian serupa seperti apa, Pak? Yang pertama tentu kami memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk tetap berhati-hati, terutama ketika akan melakukan aktivitas jual beli barang dengan model cash on delivery ini, itu betul-betul dipastikan bahwa barang yang mereka beli betul-betul resmi dan juga tidak terindikasi orang yang akan menjual barang ini merupakan pelaku kejahatan. Demikian. Cukup? Demikian informasi yang dilaporkan Neman dari Jakarta.